saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tunjuk. Enggak lah. Kita ulang ya guys. Kali ini gue harus benar dan dapat dipercaya. Mempermuka. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai sumber syariat. Nggak ada sumbernya, please deh, tolong deh. Kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam, bukan sumber syariat Islam. Baiklah, oke ulang. Baiklah, di sini saya, oke ulang. Seperti Maya beneran Maya ya. Gimana sih Maya kalau jelasin di lokal persentase gimana sih? Oke, kita akan mulai. Seperti inilah Maya kalau menjelaskan di lokal. Jadi itu ulang ya guys. Maaf ya background kamar aku tuh emang dari koran ya namanya tahu lah kan, tapi alhamdulillah aku masih punya kamar, bisa tidur di kamar, di kasur, alhamdulillah. Gak apa-apa, bisa untuk hiburan baca-baca koran sebelum tidur ya kan, alhamdulillah, daripada nggak ada apa tuh namanya pelindungnya, itu bisa pula orang ngintip kan, takut kita. Oke, kita ulang ya. Dulu kita lap selimut dulu. Lap keringat dulu. Mukanya kalau di kelas aku gimana ya? Oke. Apa itu? Pesannya. Kita matikan dulu ya suaranya, nanti ketahuan. Tanya apa kata Hardi? Tadi tuh aku mau nanya sama Hardi, tapi jadi aku udah tahu. Astagfirullahaladzim, gak sopan. Gak banget. Kita ulang ya guys, kenapa gini salah tuh? Ting. Biasa orang kalau punya sesuatu cantik. Enggak, biasa aja. Kita ulang ya. Aku di kelas seperti bismillahirrahmanirrahim. Tunggu orang komat. Aku harus siapin ini dulu ya guys. Bukan aku mau apa, soalnya kan biar selesai, jadi nanti pas sholat nggak mikirin ini, maaf ya. Ya Allah, ya Allah. Baiklah. Kok ada yang tuh dong. Baiklah. Baiklah apa? Oke. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya masalah itu adalah suatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Jadi kalau sesuatu itu baik tapi nggak masuk akal, ya menurut dia baik, mungkin dia yang ngomong baik tapi nggak masuk akal, itu bukan masalah ya. Oke. Contohnya itu, kan nggak boleh kayak gitu kan guys kalau menjelaskan. Aku nggak kayak gitu loh di kelas, serius nggak kayak gitu. Aku di kelas serius kayak gini, aku biasanya megang buku. Kita ulang. Biasanya kalau lokal kayak gini ya, oke? Kita pegang buku aja. Aku nengok dikit-dikit, baru yang udah aku baca aku jelasin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam. Masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Baik, kita ambil contohnya, tujuan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kemaslahatannya terdapat pada menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar dengan syariat sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Oke, paham? Gak paham? Kita ulang ya, kita ulang. Bukan kita ulang guys, memang apa aja gak paham sama yang aku sampaikan, soalnya beda di buku sama yang aku ngomongin. Sorry ya, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang selanjutnya, kok mukanya kayak gitu kali, biasa aja. Secantik, kita ulang. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya masalah itu. Baiklah, yang selanjutnya, yakni kayak gini betul lah ya. Aku di lokal kan, mau nengokin di lokal. Oke, gini kalau di lokal ya guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam. Masalah itu, kok aku payah ya ngomong masalah, kan senang aja sebenarnya. Oke, kita ulang lagi sekali lagi, oke? Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam. Masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Jadi, kemaslahatan sebagai tujuan bukan sumber. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sekali ini kalau aku nggak bisa, ya Allah, aku akan potong-potong video yang benar tadi dan aku masukkan ke yang betul. Masih benar dan betul kan, benar nggak ada benar pun, sama semua. Oke, kita ulang ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tunjukkan ya Allah. Oke. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan. Waduh, ya biasa aja lah. Yang laju-laju kita ulang ya guys. Kita harus bagus dulu nanti bapaknya. Kamu jelek lagi. Oh, astagfirullah, gimana kayak gitu bapak? Kan bahaya aja, mau jelek mau bagus, yang penting kita belajarnya bagus, nggak perlu wajah, yang penting akhlak ya kan. Kita ulang ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan. Kok nengok buku kan nggak perlu nengok buku, udah hafal dari tadi kan diulang-ulang. Oke, kita ulang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemaslahatan sebagai sumber. Nggak ada sumber, tujuan. Oke, kita ulang sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Dia sekali mulu. Ulang sekali lagi. Oke. Bagikanlah di sore hari berwarna biru. Setiap hariku. Ulang. Ya Allah, aku kayak gini betul ya. Udah lama gak masuk kamu, jadi aku tuh agak bergerak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam.
sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya maslahah itu adalah suatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Jadi kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam dapat kita berikan contoh seperti di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu adalah suatu maslahah dan sholat itu adalah sebagai syariatnya. Paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yakni penetapan al-maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum. Kita jelaskan bahwasannya kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul itu, mereka selalu mencari keterangannya atau mereka selalu mencari petunjuknya dari Al-Quran. Jika mereka tidak menemukannya di Al-Quran, maka mereka akan mencarinya di hadis dari segala seginya. Jika mereka tidak menemukan di hadis atau di sunnah Nabi, mereka, para mujtahid tersebut, menetapkan suruhan Allah, yakni sebagaimana Allah menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Maka segala perbuatan yang baik itu jika tidak ada di Al-Quran, tidak ada di As-Sunnah, jadi kita lakukan perbuatan yang baik. Misalnya ada dua pilihan nih, kita akan kemana gitu. Kita mau melihat misalnya yang ini nggak ada di Al-Quran, yang ini juga nggak ada di Al-Quran, kita cari di hadis. Bukan kita sih para mujtahid ya guys. Ya, aku kok pakai guys. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu penetapan al-maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum. Sebagaimana yang wajib kita ketahui, kebiasaan para mujtahid itu adalah mereka menghadapi suatu kasus, yakni dengan mencari petunjuk dari Al-Quran dan dari segala seginya. Dari apapun itu mereka pertama harus mencari petunjuk dari Al-Quran. Jika mereka tidak menemukan di Al-Quran, maka mereka mencari di sunnah Nabi. Jika mereka tidak menemukan di sunnah Nabi, maka mereka mengambil kebaikan sebagaimana Allah menyuruh untuk kita mengambil suatu kebaikan dari suatu sisi. Oke? Ngerti? Kalau nggak ngerti udah kita ulangi. Aku aja nggak ngerti, serius guys. Oke. Yang selanjutnya yaitu penetapan al-maslahah sebagai sebagai dalil dan metodologi istinbat hukum. Para mujtahid dalam menyelesaikan berbagai masalah, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, mereka selalu mengambil petunjuk daripada Al-Quran terlebih dahulu. Jika mereka tidak menemukannya di Al-Quran, maka mereka akan menemukannya di As-Sunnah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka tidak menemukannya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini mereka para mujtahid menetapkan suruhan Allah, yakni Allah menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, penetapan al-maslahah sebagai dalil dan metodologi istinbat Islam itu, mengapa al-maslahah ini masuk di dalam istinbat hukum? Ya, misalnya karena contoh, kita kan telah mengetahui ada 3 tadi kan pembagian al-maslahah itu. Jadi di situ contohnya salah satunya itu adalah jika kita tersesat di hutan, maka tidak ada makanan sedikit pun. Jika kita tidak makan, maka kita khawatir akan mati. Di situ cuma ada babi, atau hewan yang haram untuk dimakan. Sebagaimana dalam Al-Quran, babi itu haram untuk dimakan. Tetapi tidak ada lagi selain babi yang akan dimakan. Jadi, maka kita boleh makan babi tersebut. Oke, kita ambil kebaikannya di situ. Oke, paham? Terima kasih.